bersatu. Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan apa yang kami persembahkan dalam doa malam ini. Ketika kami merenungkan firman-Mu, firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami untuk membawa hidup kami berkemenangan. Ketika kami memuji Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mari kita melanjutkan renungan singkat kita dalam setiap doa malam yang selalu kita nanti-nantikan. Doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari teman-teman seiman yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga sering kita tujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga berita-berita viral atau hal-hal yang menonjol yang perlu kita sikapi, itu kita menyikapinya tetap dalam kebenaran Tuhan. Nah, kali ini kami ingin mengajak kita sekalian merenungkan sebuah perenungan, judulnya Petunjuk Pergaulan. Satu ayat akan kita renungkan, Petunjuk Pergaulan. Roma pasal 12 ayat 15. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diberi tanda seru, saudara ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu artinya apa ini, firman Tuhan ini, saudara? Nah, itu artinya kalau ada orang yang sedang bersukacita dan kita diundang, itu supaya kita mendekat, ikut merasakan sukacita itu. Dan kalau ada seseorang yang sedang susah, atau di sini diistilahkan menangis, maka kita wajib ikut mendatangi, mendekati, dan ikut merasakan toleransi, ya, ikut merasakan seperti itu. Nah, saudara, ini saya mengamati di dalam kehidupan masyarakat kita, ada orang-orang yang tidak seimbang, ya. Atau mungkin karena belum menyadari akan hal ini, belum pernah membaca firman Tuhan ini kali. Nah, mari kita sekarang mencermatinya. Kita cermati satu persatu. Kata bersukacita itu artinya seseorang yang sedang senang, sedang banyak mengucap syukur, sedang bersukacita itu senang.
riang gembira seperti itu. Nah, biasanya orang yang bersuka cita itu kalau sungguh-sungguh bersuka cita, kalau orang beriman, bahkan juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman juga, itu biasanya mengadakan pesta atau syukuran. Jadi orang yang sedang bersuka cita itu banyak yang mengadakan pengucapan syukur, misalnya bersuka cita karena menyambut pernikahan, bersuka cita karena hari ulang tahun, bersuka cita karena naik pangkat, syukuran memasuki rumah baru, kadang-kadang ada syukuran sembuh dari sakit, dan bentuk-bentuk syukuran atau bersuka cita yang lain itu saudara ya. Nah itu manifestasi dari bersuka cita. Sedangkan yang di sini diistilahkan menangis adalah seseorang yang sedang bersedih. Nah, yang sedang bersedih itu banyak saudara ya. Terutama orang yang sedang dalam tekanan, orang yang sedang menderita kesedihan, kehilangan, sakit, ya. Katakanlah menderita kemalangan tertentu atau kematian salah satu anggota keluarga, apalagi orang yang paling dikasihi, itu sedang berduka cita orang semacam itu. Kemudian sedang sakit, itu saudara ya, kecelakaan, kemudian tertimpa bencana, ya, ada toh, tertimpa bencana itu ada banyak ya, kebakaran atau bencana alam tertentu dan seterusnya, ya, orang bisa tertimpa bencana. Nah itu orang yang sedang menangis. Nah sepanjang pengamatan saya sekarang ini ada orang-orang yang tidak seimbang. Orang-orang yang tidak seimbang itu contohnya begini. Saya pernah tahu persis ada orang yang tidak suka melayat. Jadi kalau tetangganya termasuk orang dekat itu meninggal, itu orang ini jarang sekali, hampir tidak pernah pergi ikut berduka cita atau mau pergi melayat semacam itu. Ada orang yang semacam itu saudara ya. Jadi makanya ketika keluarganya sedang kematian anggota keluarga, jarang orang yang datang juga. Saya menemui beberapa kali saudara dalam pelayanan saya. Nah tapi sebaliknya ya, jadi itu ada orang-orang yang tidak suka untuk ikut menangis dengan orang yang menangis, ya, meninjau orang sakit segala itu kan banyak orang yang tidak kepikir, ya toh, kalau meninjau orang sakit itu nanti nomor 2 lah gitu, nggak kepikir itu saudara ya. Yang dipikir adalah hal yang menyenangkan di sekitar kita gitu. Nah sebaliknya ada orang yang tidak suka kalau diundang pesta. Katakanlah diundang pesta ulang tahun, itu jawabannya, wah saya kalau sedang penderitaan saya malah mau datang, melayat misalnya, atau sakit saya meninjau. Tapi kalau senang-senang itu enggak datang, enggak apa-apalah. Jadi ada orang yang tidak seimbang semacam itu. Kalau saudara atau saya memiliki jiwa semacam itu namanya enggak seimbang. Karena firman Tuhan memerintahkan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini saya menyebutnya sebagai petunjuk pergaulan saudara. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi dan sikap ikut merasakan orang lain, memiliki empati dan simpati, dan itu kita tampakkan dalam pergaulan, dalam bermasyarakat. Jadi dalam hidup bermasyarakat itu ini penting saudara ya, dan harus seimbang. Makanya jangan hanya pergi kepada kalau diundang di tempat-tempat pesta saja, tetapi tidak memperhatikan kalau ada teman yang sedang berduka cita, tidak ikut merasakan, atau sebaliknya tadi ada yang suka kalau ikut berduka cita, tapi kalau bersuka cita, itu enggak perlulah seperti itu. Itu enggak seimbang. Perintah Tuhan dua-duanya harus diperhatikan. Makanya mulai sekarang mari kita memperhatikan firman Tuhan ini dan menggunakan prinsip ini. Ya, artinya orang beriman itu harus seimbang, ya.
masanya diundang di atau walaupun tidak diundang di tempat orang yang berduka cita, itu kita wajib ya, merasa diri wajib ikut merasakan duka cita, ikut merasakan kesesakan orang lain, apalagi ikut membantu seberapa bisa ya. Dan sebaliknya, kalau diundang ke tempat bersuka cita, berusahalah hadir, karena itu pun juga orang yang didatangi itu senang kalau mengundang orang ikut bersyukur dan orang banyak datang untuk ikut bersyukur. Itu hangat, merasa dihargai dan ikut merasakan semacam itu. Nah, jadi dalam perenungan sore hari ini, nilai yang dapat saya ketengahkan adalah demikian. Orang beriman harus seimbang dalam bergaul dan bermasyarakat. Mau ikut merasakan baik dalam suasana duka dan juga suasana suka. Saya ulangi, orang beriman harus seimbang dalam bergaul dan bermasyarakat. Mau ikut merasakan baik dalam suasana duka dan juga suasana suka. Tuhan dipuji, amin. Mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilakukan setiap hari, setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Itu live streamingnya. Dan renungan ini bisa dibuka sesudah tayang tentu saja. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mencermati dan ikut mengikuti secara berkesinambungan renungan-renungan kita. Termasuk doa pagi, saudara. Doa pagi dilaksanakan setiap jam 5 pagi, hari Senin sampai Sabtu. Dan temanya berbeda. Kalau doa pagi mencermati seluruh isi firman Tuhan sambil direnungkan. Karena itu terima kasih banyak saudara yang setia mengikuti doa pagi maupun doa malam. Dan bersama-sama kita memiliki lebih lagi pengenalan akan Tuhan seperti itu. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.